Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obat penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Hari raya Paskah bangsa Yahudi pada masa Yesus ialah merayakan hari pembebasan perbudakan di Mesir, di mana Musa menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan itu dilakukan oleh bangsa Yahudi selama kurang lebih 7-8 hari. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudari ketika Yosef dan Maria membawa Yesus pada usia 12 tahun, Yesus tertinggal. Mereka tidak sadar bahwa Yesus tidak bersama dengan rombongan. Dapat kita mengerti dan maklumi ketika dalam suatu kelompok atau suatu rombongan kita merasa bahwa semuanya sudah lengkap dan ternyata ada yang tertinggal. Dan satu hari setelah perjalanan jauhnya baru Maria dan Yosef sadar. Yesus diketemukan 3 hari kemudian. Boleh kita bayangkan bahwa perjuangan dan usaha yang Maria dan Yosef untuk menemukan Yesus pada peristiwa kunjungan ke Yerusalem ini merupakan usaha pencarian, menemukan dan berjuang untuk menyelamatkan Yesus. Kendatipun Yesus mengatakan di bagian terakhir, "Mengapa kamu mencari aku?"
Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Saudara-saudari terkasih, usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh Yosef dan Maria seolah-olah dibantah oleh Yesus dengan menegaskan dan mengatakan, ngapain kamu mencari aku, sebab aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Tetapi ketika Yesus masih berusia 12 tahun, lalu mereka pulang bersama-sama ke Nazaret. Saudara-saudari terkasih, ketaatan dan kesadaran merupakan jalan untuk mampu menjadi seorang hamba yang cepat dan sigap dalam menanggapi panggilan Tuhan. Sama seperti Santo Yosef, ia cepat melaksanakan titah Tuhan yang bersabda padanya melalui mimpi, baik ketika hendak menjadikan Maria sebagai istri ataupun ketika pengungsian ke Mesir, di mana terjadi pembantaian bayi yang dilakukan oleh Herodes. Ia juga menyadari bahwa Maria harus segera bersalin, maka ia senantiasa berada di dekatnya daripada sibuk mencari penginapan. Dan dalam Injil hari ini, ia dengan sigap mencari Yesus ketika ia sadar bahwa Yesus tidak ada di antara mereka. Ini merupakan teladan yang perlu kita pelajari dari Santo Yosef dan Maria. Menjadi pengikut Tuhan bukan hanya sekedar keyakinan, melainkan aksi nyata bahwa kita percaya padanya, seperti yang diteladankan oleh Santo Yosef dan Maria, ibu Yesus. Masa Prapaskah, masa persiapan menuju Paskah, pesta hari raya kemenangan kebangkitan kita dari keterpurukan dan kematian, yakni dosa. Tuhan akan dan telah menebus kita terus-menerus, dan Paskah yang mau kita rayakan ini di mana kita menang, di mana kita berharap berjalan bersama dalam pengharapan yang tak mengecewakan dengan penuh semangat Paskah. Di situ persiapan kita. Baik kita berkata seperti yang Yesus sampaikan, kalau kita telah menjadi murid-murid Yesus yang setia, yang tertinggal di rumah Allah, dan mengatakan, mengapa kamu mencari aku, karena aku sedang sibuk mengurus Paskah yang akan kita rayakan. Mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan dalam persiapan menuju Paskah kemenangan, kita berada di dalam permenungan, refleksi dan rekonsiliasi untuk bisa tinggal dan berada bersama Bapa. Dan nantinya kita akan pulang bersama-sama ke dunia real kita setelah kita mengalami perjumpaan dengan Allah itu sendiri. Selain teladan Maria dan Yosef yang mengasihi, mencintai, merawat, memelihara, menjaga Yesus yang adalah Allah itu sendiri, yang mulai berkarya dengan segala banyak pertanyaan yang ia ajukan dan jawaban-jawaban yang ia utarakan kepada orang-orang yang berdiskusi dengannya, menggambarkan bahwa sejak kecil ia sudah ada dalam naungan Allah itu sendiri, dan Maria, Yosef menjaganya dengan baik. Semoga kita mampu juga menjadi pribadi-pribadi yang punya kasih, punya cinta, punya perhatian, punya apapun yang bisa kita berikan untuk merawat, mengembangkan kasih kepada keluarga, kepada anak-anak, dan kepada saudara-saudari kita, khususnya bagi misi, bagi pengembangan pewartaan kerajaan Allah dalam diri saudara-saudari kita yang mencoba menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyelenggaraan ilahi-Mu terhadap hidup kami.
beserta seluruh anggota keluarga kami. Kuatkanlah kami agar dapat berbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami agar kami mau sungguh-sungguh bertobat dan berbalik kepada-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.